Halo Sobat Spoiler, kali ini Minzal akan membawakan spoiler Donghua Battle Through the Heavens episode 186. Daripada berlama-lama, langsung aja kita lanjut. Xiaoyan dan kelompoknya segera pergi menuju tempat rahasia cabang Hall of Soul. Pegunungan penguburan yang mencekam menjadi saksi bisu kedatangan kelompok Xiaoyan di tengah aroma kematian yang menyengat dan kabut hantu yang tebal. Yao Lao menunjuk ke arah distorsi ruang yang merupakan pintu masuk menuju Main Hall, salah satu pilar kekuatan Hall of Soul. Menyadari adanya penghalang spasial yang bisa memicu alarm musuh, Xiaoyan melirik Xian. Dengan lambaian tangan yang tenang, sang kaisar naga segera menciptakan isolasi ruang yang jauh lebih kuat, mengunci seluruh area agar tidak bisa satupun informasi yang bocor keluar. Kali ini tidak perlu ada yang dibiarkan hidup, ucap Xiaoyan dengan tatapan mata yang dingin dan penuh dendam. 10 tahun telah berlalu sejak perselisihannya dengan Hall of Soul dimulai, dan kini saatnya ia menagih seluruh hutang nyawa tersebut. Keheningan itu pecah saat 10 sosok kabut hitam bangkit dari atas rantai dan berubah wujud menjadi manusia yang dingin. Dipimpin oleh seorang sosok bersuara serak, mereka bersiap untuk pergi menjalankan misi pengumpulan jiwa berikutnya. Mereka sama sekali tidak menyadari bahwa di luar penghalang ruang, sang malaikat maut yang mereka ciptakan sendiri selama bertahun-tahun telah tiba di depan pintu mereka, siap untuk meratakan Main Hall dengan tanah. Percakapan sinis para anggota Hall of Soul dan rencana mereka membantai kota-kota aliansi Sky Mansion seketika terhenti oleh maut. Saat mereka baru saja melesat pergi dengan tawa kejam, ruang di hadapan mereka membeku dan runtuh seketika. Tanpa sempat mengeluarkan jeritan balasan, kabut hitam itu hancur berkeping-keping menjadi ketiadaan oleh kekuatan spasial yang luar biasa besar. Penghalang spasial Main Hall yang selama ini dianggap sebagai benteng yang tak tertembus perlahan sobek, menciptakan celah besar bagi kelompok Xiaoyan untuk melangkah masuk. Kehadiran mereka di atas tanah hitam yang dipenuhi tulang itu langsung memicu reaksi berantai. Suara peringatan yang melengking tajam bergema dari dalam aula besar, sementara ribuan pasang mata merah dari atas rantai jiwa kini menatap mereka dengan penuh kebencian dan haus darah. "Berani-beraninya kamu menerobos ke wilayah Hall of Soul. Kamu sedang mencari mati," teriak seorang penjaga dengan suara yang menyeramkan. Dalam sekejap, 10 sosok berbaju hitam bangkit dan menerjang seperti gelombang pasang kegelapan, membawa angin dingin yang menggigit saat mereka mengepung rombongan Xiaoyan dari segala penjuru. Xiaoyan berdiri dengan tenang di garis depan, sama sekali tidak bergeming menghadapi serbuan massa tersebut. Matanya yang dingin hanya tertuju pada aula hitam besar dari kejauhan. Baginya, para penjaga ini hanyalah kerikil kecil yang harus dibersihkan sebelum ia berhadapan dengan Tianzun yang bersembunyi di dalam. Dengan satu langkah maju, tekanan Dousheng bintang 2 yang ia miliki meledak keluar, siap meruntuhkan siapapun yang berani menghalangi jalannya. Melihat kerumunan penjaga yang menerjang layaknya laron menuju lampu, Xiaoyan hanya tersenyum dingin. Ia membuka mulutnya dan seketika lautan api yang sangat panas menyembur keluar menyapu segala arah. Siapapun yang masuk dalam radius 100 kaki langsung lenyap menjadi abu. Hanya dalam 3 tarikan nafas, bahkan para anggota yang lebih lemah musnah tanpa sempat menjerit. Serangan dahsyat ini seketika membekukan nyali para penjaga yang tersisa, menyadarkan mereka bahwa kelompok penyusup ini bukanlah orang sembarangan melainkan petaka yang nyata. "Brengsek, berani-beraninya kamu bertindak liar di sini. Para Tianzun, tangkap mereka," teriak sebuah suara dari dalam aula yang terdengar sangat akrab di telinga Xiaoyan. Tak lama kemudian belasan sosok dengan kecepatan kilat melesat keluar dan melayang di udara, menatap tajam ke arah rombongan Xiaoyan dengan mata penuh kebencian. Xiaoyan tertawa berbahak-bahak, sebuah tawa yang menggelegar layaknya guntur yang mengguncang seluruh bangunan Main Hall. "Hahaha, hanya mengirim sekumpulan Douzun, hantu tua Guyao, lebih baik kau sendiri yang maju," ucapnya dengan nada meremehkan. Dengan satu langkah santai, Xiaoyan melintasi lautan api selebar 1000 kaki dan muncul tepat di hadapan para Tianzun tersebut. Ia mengangkat tangannya, lalu dengan gerakan meremas yang tenang, ia mengunci ruang di sekitar mereka. Dengan satu kepalan tangan, belasan tubuh para Tianzun itu meledak bersamaan menjadi kabut darah. Tekanan spasial yang begitu mengerikan tidak hanya menghancurkan raga mereka, tetapi juga melenyapkan jiwa mereka hingga tak tersisa. Pemandangan mengerikan ini menjadi pesan yang jelas bagi Hall of Soul. Xiaoyan yang sekarang bukanlah lagi mangsa yang bisa mereka buru, melainkan pemangsa yang datang untuk menghancurkan seluruh sarang mereka. Di mata Xiaoyan yang kini telah mencapai tingkat Dousheng bintang 2, para ahli setingkat Douzun hanyalah semut yang bisa ia remukan dengan sekali kedip. Namun di tengah reruntuhan ruang dan kabut darah dari para Tianzun yang baru saja ia hancurkan, satu sosok berhasil menarik perhatiannya karena pancaran api berwarna biru kebiruan yang ia kenali, si Heart Flame. "Hah? Si Heart Flame?" Xiaoyan mengeluarkan seruan ringan. Dengan lambaian tangan yang santai, kekuatan tak terlihat menarik sosok yang masih tersisa keluar dari distorsi ruang. Setelah menghancurkan sisa-sisa api biru yang menyelimuti tubuh orang tersebut, muncullah wajah yang akrab di masa lalu, Old Man Mugu.
Dialah orang yang berulang kali mencoba mencelakai Xiaoyan dan hampir menyabet kasih kemenangannya dalam kompetisi pil gathering. "Xiaoyan!" teriak Old Man Mugu dengan suara melengking penuh horor. Jantungnya berdegup kencang hingga ia merasa hampir pingsan karena ketakutan. Sejak kegagalannya merebut 3000 Burning Flame, ia diasingkan ke Man Hall untuk menjalankan misi pengumpulan jiwa yang membosankan. Meskipun ia pernah mendengar kabar burung bahwa kekuatan Xiaoyan meningkat pesat, ia sama sekali tidak menyangka bahwa kata pesat itu berarti mencapai tingkat yang mustahil baginya. "Dou Sheng, kau benar-benar telah maju ke kelas Dou Sheng." Suara Mugu bergetar hebat saat menatap wajah muda di depannya. Ia diliputi rasa putus asa yang mendalam saat menyadari bahwa pemuda yang dulu hanya bisa melarikan diri saat ia kejar, telah berubah menjadi dewa kematian yang mampu melenyapkan hanya dengan sejentikan jari. Xiaoyan menatap musuh lamanya itu dengan senyum menggoda yang dingin. Pertemuan ini baginya hanyalah sebuah intermezzo kecil sebelum ia benar-benar meratakan Man Hall. Namun ia tidak akan melepas Mugu begitu saja setelah semua perbuatan licik yang pernah orang itu lakukan di masa lalu. "Hahaha, sudah bertahun-tahun tidak bertemu dan aku merasa sedikit menyesal. Namun si Heart Flame adalah api surgawi yang sangat berharga. Sungguh pemborosan sumber daya alam jika membiarkannya tetap bersamamu. Karena kita bertemu lagi, serahkan saja padaku," ucap Xiaoyan dengan tawa dingin yang tidak menyisakan ruang untuk negosiasi. Ia meletakkan tangannya di atas kepala Mugu, dan seketika kekuatan isap yang aneh dan kuat meledak dari telapak tangannya. Xiaoyan berniat mengekstrasi si Heart Flame secara paksa dari tubuh Mugu, sebuah proses yang sangat menyakitkan dan mematikan bagi pemiliknya. "Xiaoyan, beraninya kau menerobos masuk ke Hall of Soul. Kau benar-benar telah melangkah ke neraka demi mencari kematian." Raungan penuh amarah tiba-tiba meledak dari dalam aula besar. Bersamaan dengan teriakan itu, sebuah rantai hitam raksasa sepanjang 1000 kaki melesat membelah udara layaknya naga beracun yang mengincar nyawa Xiaoyan. Menghadapi serangan yang cukup untuk menghancurkan gunung itu, Xiaoyan hanya menggelengkan kepala dengan tenang. Hanya seorang Banseng masih berani mempermalukan diri sendiri. "Hantu tua Gua Yao, kau benar-benar terlalu tinggi menilai dirimu sendiri," ucapnya meremehkan. Tanpa berbalik, Xiaoyan menjetikan jari ke arah rantai tersebut. Sebuah ledakan sonik rendah tercipta dan rantai raksasa itu seolah dihantam palu godam tak terlihat. Ia terpental balik dengan keras hingga menghantam bangunan aula dengan suara dentuman yang memekakkan telinga. Dengan satu sentakan tangan yang kuat, Xiaoyan mengabaikan gangguan Gua Yao dan berhasil mengekstraksi paksa gumpalan api biru si Heart Flame dari tubuh setan tua Mugu. Seketika itu juga, aura Mugu merosot tajam dan ia tampak layu seperti bunga yang mati. Kehilangan api surgawi yang telah menyatu dengan jiwanya merupakan pukulan fatal yang mengakhiri riwayatnya sebagai alkemis hebat. Mata Mugu memerah karena amarah yang bercampur putus asa setelah si Heart Flame miliknya direnggut paksa. Sambil meraung gila, tubuhnya mulai membengkak dengan cepat. Ia berniat meledakkan dirinya sendiri demi membawa Xiaoyan mati bersamanya. Namun Xiaoyan hanya menatapnya dengan pandangan dingin yang penuh penghinaan. "Saat ini kau bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk menghancurkan diri sendiri di hadapanku," ucapnya datar. Dengan lambaian tangan yang santai, sebuah gelombang angin dahsyat menghantam Mugu, seketika menghancurkan tubuhnya menjadi kabut darah sebelum proses penghancuran diri itu selesai. Musuh lama yang dulu begitu menyulitkan Xiaoyan kini tewas tanpa sisa, bahkan tanpa sempat melakukan perlawanan terakhir. Setelah membereskan Mugu, Xiaoyan beralih pada gumpalan api biru di tangannya. Tanpa ragu, ia membuka mulut dan menelan si Heart Flame tersebut. Meskipun api ini tidak lagi memberikan peningkatan kekuatan yang signifikan bagi seorang Dou Sheng, kehadirannya sangat krusial bagi teknik andalan Xiaoyan. Dengan tambahan api ini, ia tidak perlu lagi bergantung pada Life Transforming Flame yang merupakan api palsu. Sekarang, Xiaoyan telah memiliki koleksi api yang cukup untuk benar-benar melepaskan Five Color Annihilation Fire Lotus, sebuah senjata pemusnahan massal yang kekuatannya lebih jauh mengerikan dari sebelumnya. Di tengah keheningan yang mencekam setelah kematian Mugu, sosok Bansheng Gua Yao melesat dan muncul di udara dengan wajah yang gelap dan penuh kebencian. "Xiaoyan, tempat ini pasti akan menjadi kuburanmu hari ini," teriaknya dengan suara yang serak dan syarat akan niat membunuh. Meskipun ia menyaksikan betapa mudahnya Xiaoyan membantai para pengikutnya, Gua Yao memiliki dukungan kuat di dalam Man Hall yang membuatnya berani melontarkan ancaman sebesar itu. Xiaoyan hanya menyeringi tipis menghadapi gertakan tersebut. Ia bisa merasakan aura kuat lainnya yang mulai bangkit dari kedalaman aula hitam besar, menandakan bahwa para petinggi sejati dari Man Hall akhirnya mulai bergerak. "Maafkan aku, tapi rencanaku hari ini adalah mengubah tempat ini menjadi lautan darah," balas Xiaoyan dengan senyum tengang namun mematikan ke arah Gua Yao. Keyakinannya bukan tanpa alasan. Di belakangnya, Ziyan telah mengunci seluruh fluktuasi spasial di area tersebut. Dengan isolasi absolut ini, bahkan jika para anggota Hall of Soul memiliki batu giok spasial untuk memanggil bantuan dari klan Hun, pesan tersebut tidak akan pernah bisa keluar dari wilayah pegunungan penguburan. Gua Yao tertawa terbahak-bahak karena amarah yang meluap.
Baginya, kata-kata Xiaoyan adalah penghinaan terbesar yang pernah ia dengar selama bertahun-tahun mengabdi di Hall of Soul. Namun Xiaoyan sama sekali tidak memperdulikan kemarahan Banseng itu. Tatapannya justru beralih tajam ke arah kegelapan di dalam aula hitam besar. Tiansun pertama tidak perlu terus bersembunyi. Aku Xiaoyan datang untuk meratakan tempat ini, serunya dengan suara yang bergema kuat. Sungguh kata-kata yang arogan. Apakah kau benar-benar berpikir bisa bertindak sesukamu hanya karena telah mencapai kelas doseng? Bagi klan Hun, membunuhmu adalah perkara yang sangat mudah. Sebuah dengusan sedingin es meledak dari kedalaman aula, diikuti oleh letusan kabut hitam pekat yang menyelimuti atmosfer. Dari balik kegelapan itu, muncul sesosok pria tua yang tubuhnya kurus kering menyerupai kerangka. Meskipun penampilannya tampak rapuh, ia memancarkan aura kegelapan yang sangat padat dan menekan, sebuah tanda bahwa ia adalah Sang Tiansun pertama, penguasa tertinggi di Manhole. Kehadirannya seketika mengubah temperatur di sekitar menjadi sangat dingin, menandakan bahwa pertarungan sesungguhnya antara puncak kekuatan aliansi Sky Mansion dan Hall of Soul akan segera pecah. Tiansun pertama dari Hall of Soul yang legendaris, akhirnya kamu bersedia menunjukkan dirimu, ujar Xiaoyan dengan nada tenang yang diiringi senyum tipis. Suaranya terdengar lembut, namun mengandung ketegasan yang tak tergoyahkan. Tiansun pertama perlahan mengangkat kepalanya, membiarkan cahaya samar menyinari wajahnya yang mengerikan. Api hantu di matanya berkilat saat ia menatap Xiaoyan. Xiaoyan, tak disangka kau cukup berani untuk menyerahkan diri, ucapnya dengan suara serak yang sanggup membuat bulu kuduk berdiri. Saat ini klan telah memutuskan untuk membiarkanmu bernafas sedikit lebih lama, tapi karena kau sendiri yang datang ke sini, aku akan dengan senang hati mengambil nyawamu. Xiaoyan menanggapi ancaman itu dengan tawa meremehkan. Masih belum jelas siapa yang akan mengambil nyawa siapa hari ini, balasnya dengan mata yang berkilat dingin. Xiaoyan tidak pernah melupakan bahwa hantu tua di depannya inilah yang dulu secara diam-diam turun tangan untuk menyelamatkan Gua Yao dari tangannya. Saat itu, Xiaoyan mungkin tidak sebanding dengannya jika ia benar-benar muncul, namun roda nasib telah berputar. Sekarang dengan kekuatan Doseng bintang 2 yang telah stabil, Xiaoyan tidak lagi merasa terintimidasi oleh aura kegelapan Sang Tiansun pertama. Kakak, untuk apa banyak bicara dengan bocah ini? Bunuh saja dia dan cabut jiwanya. Satu jiwa Doseng senilai dengan seluruh jiwa yang dikumpulkan aula cabang ini selama 100 tahun, seru Gua Yao dengan mata yang berkilat penuh dendam. Namun sebelum Gua Yao melancarkan serangan, ruang di depannya bergejolak dan sesosok pria tua dengan jubah putih yang megah muncul menghalangi jalannya. Haha, hantu tua Gua Yao, kau benar-benar terlalu banyak bicara. Biar aku yang menjadi lawanmu, ucap Yao Lao dengan senyum yang menyimpan niat buruk. Yao Chen, wajah Gua Yao seketika berubah masam saat melihat musuh lamanya. Ia baru saja hendak melontarkan ejekan pedas ketika tiba-tiba ia merasakan tekanan energi yang stabil dan kuat memancar dari tubuh Yao Lao. Ekspresi yang tadinya penuh amarah langsung berubah jelek saat menyadari kenyataan pahit. Yao Lao tidak lagi berada di tingkat Bansheng, melainkan telah resmi melangkah masuk ke kelas Doseng bintang 1. Situasi di Manhole kini menjadi sangat seimbang dan menegangkan. Di satu sisi, Xiaoyan bersiap menghadapi Tiansun pertama dalam duel hidup dan mati, sementara Yao Lao bersiap untuk menuntaskan dendam lamanya. Dengan Gua Yao, kehadiran dua Doseng di pihak aliansi benar-benar telah membalikkan keadaan, membuat Manhole yang selama ini menjadi tempat yang menakutkan, kini berada di ambang kehancuran. Kamu benar-benar berhasil menembus kelas Doseng? Tanya Gua Yao dengan suara yang bergetar antara tidak percaya dan rasa iri yang mendalam. Yao Lao menanggapi ekspresi Mashgul musuhnya itu dengan senyum tenang dan penuh wibawa. Aku hanya sedikit beruntung. Terakhir kali kita bertemu, kau melancarkan serangan diam-diam padaku. Kali ini aku datang untuk memastikan hutang itu dibayar lunas. Ucapnya dengan nada dingin yang menyiratkan tidak akan ada ampun bagi lawan. Meskipun terdesak secara mental, Gua Yao tidak berniat menyerah begitu saja. Sebagai seorang Banseng tingkat tinggi, ia merasa hanya butuh satu langkah lagi untuk mencapai level yang sama. Jangan mengira aku takut padamu. Ini adalah wilayah Hall of Soul, teriaknya dengan penuh kebencian. Ia segera menekan telapak tangannya ke bawah, memicu reaksi dari ribuan rantai hitam raksasa yang melilit aula. Energi ki kegelapan yang mengerikan melonjak dari tanah, mengalir melalui rantai-rantai tersebut dan masuk ke dalam tubuh Gua Yao, meningkatkan kekuatannya secara paksa. Yao Chen, aku akan menunjukkan padamu bahwa datang ke sini adalah kesalahan besar. Jika kami bisa menangkapmu sekali, kami bisa memenjarakanmu untuk selamanya. Raung Gua Yao yang sekarang diselimuti uap hitam pekat layaknya dewa iblis. Dengan lambaian tangannya, kabut hitam yang membawa ratusan rantai tajam melesat membelah udara, diiringi oleh jeritan jiwa-jiwa yang memilukan. Menghadapi serangan yang tampak mampu meruntuhkan langit itu, Yao Lao tetap berdiri tegak. Api witi dingin Bone Chilling Flame mulai menyelimuti tubuhnya, siap untuk membakar habis segala kegelapan yang mencoba mendekat.
Sementara itu, di sisi lain medan pertempuran, Xiaoyan masih mengunci pandangannya pada Tianxun pertama, menunggu saat yang tepat untuk memulai tarian maut mereka. Melihat serangan berantai yang dilancarkan Gua Yao, Yao Lao hanya tertawa kecil tanpa ada niat sedikit pun untuk mundur. Dengan kilatan langit di matanya, Douqi yang amat besar meledak dari tubuhnya, merubah sosoknya menjadi sambaran petir putih yang langsung melesat dan bertabrakan hebat melawan kekuatan kegelapan Gua Yao. Benturan dua kekuatan besar itu menciptakan gelombang cekuk yang mengguncang fondasi aula hitam di bawah mereka. Oke Sobat Spoiler, sekian pembahasan spoiler Donghua Battle Through the Heavens episode 186. Minzal ingatkan, karena ini adalah versi novel, jadi Minzal nggak bisa jamin alurnya akan persis sama dengan versi Donghuanya. Tapi intinya, alur ceritanya akan tetap sama. Makasih banyak buat Sobat Spoiler yang udah nonton sampai habis. See you and bye-bye!